Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana Khairia, perwakilan dari kelompok 2 kelas A4 D3 Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu praktikum dari kimia farmasi, yaitu sifat zat dan pemisahan. Sebelum memulai presentasi kali ini, anggota kelompok 2 dari kelas A4, yaitu ada saya sendiri Nuriana Khairia, yang kedua ada Ratih Yolasita, yang ketiga ada Anissa Nurulita, dan yang keempat ada Nabila Putri Azahra. Baiklah, untuk tujuan praktikum sifat zat dan pemisahan kali ini, yaitu yang nomor 1 itu memisahkan komponen penyusun campuran berdasarkan sifatnya, dan yang kedua itu menunjukkan adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita memulai praktikum kali ini, kita harus mengetahui dasar teori dari praktikum kali ini yang akan disampaikan oleh Ratih Yolasita. Selanjutnya adalah teori praktikum zat dan pemisahan, yaitu materi yang terdiri dari beberapa zat yang berbeda dan setiap zat memiliki penyusun yang masih mempunyai jati diri sendiri. Contohnya garam kotor dan sirup dan yang lain-lain. Untuk cara pemisahan tersendiri ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada penyaringan, penguapan, pelarutan, pengembunan, penyublinan, destilasi, pembekuan, kristalisasi, dan kromatografik. Untuk kristalisasi sendiri adalah zat padat yang tidak dapat dipisahkan dari larutan dengan cara disaring. Zat padat seperti garam dapat dipisahkan dari larutannya. Petani garam mendapatkan garam dengan cara menguapkan air laut. Proses penguapan air laut dibantu oleh sinar matahari, sehingga terjadi penguapan dan mendapatkan kristal garam. Yang kedua ada kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran zat yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang dicampur pada suhu medium. Lalu ada alat dan bahan akan dijelaskan oleh Nuriana. Baiklah, untuk alat-alat yang digunakan untuk praktikum sifat zat dan pemisahan kali ini yaitu ada gelas kimia 50 ml, botol kromatografi 50 ml, sendok logam, batang pengaduk kaca, corong, kaki 3, cawan porselin, dan penjepit. Lalu ada penjepit tabung, pembakar spiritus, tabung reaksi, dan kaca asbes. Untuk bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada kertas kromatografi, belerang, garam kotor, pita miligram, lilin, kertas saring, tinta hijau, biru, dan merah. Kerja perubahan zat yang pertama menyalakan lilin dan amati lilin yang menyala. Kedua, masukkan pipa kaca dalam zat cair di bawah lilin, perhatikan zat pipa kaca setelah dingin. Ketiga, ambil sedikit serbuk belerang lalu panaskan. Keempat, jepit sepotong pipa magnesium dengan penjepit ujungnya dalam api menyala sampai berpijar. Kerja yang kedua, pemisahan campuran, melarutkan, menyaring, dan menguapkan. Cara yang pertama yaitu memasukkan 1 sendok teh garam kotor ke dalam gelas kimia yang diisi dengan air 10 ml. Cara kerja yang kedua yaitu lipat kertas saring membentuk kerucut lalu masukkan ke dalam corong. Yang ketiga yaitu saring larutan lalu filtrat dikumpulkan dalam gelas kimia yang bersih. Cara keempat yaitu ambil 5 ml filtrat, masukkan dalam cawan penguap lalu dipanaskan sampai hampir semua air habis. Yang ketiga yaitu dengan pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Cara yang pertama yaitu sediakan kertas kromatografi dengan ukuran 2x7 cm. Cara yang kedua yaitu buat titik dengan tinta hijau di tengah garis, titik lain diletakkan di kanan dan kiri titik hijau dengan jarak 0,5 cm. Ketiga yaitu masukkan air ke dalam botol kromatografi setinggi 1 cm, lalu gulung bagian atas kertas kromatografi pada lidi dan gantungkan kertas tegak lurus di dalam botol. Ujung kertas
terus tercelup ke dalam air, tetapi titik tinta jangan sampai tercelup ke dalam air. Cara keempat yaitu biarkan tinta merambat naik ke kertas kromatografi. Jika air sudah mendekati ujung kertas, keluarkan kertas dan beri tanda batas air merambat. Biarkan kertas kromatografi kering. Yang kelima, ukur jarak batas air dan jarak tiap noda zat warna dari garis pensil pada ujung bawah kertas saring, dan hitung harga perbandingan kedua jarak itu untuk tiap noda. Cara yang keenam yaitu buat sekali lagi kromatogram dari titik tinta yang tidak diketahui, yaitu dari campuran dua macam tinta. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang data pengamatan yang pertama, yaitu tentang pemisahan zat. Pada pemisahan zat, lilin saat dibakar, lilin tidak terbakar namun meleleh. Pada saat lilin dipanaskan, dia akan meleleh. Namun ketika dalam keadaan dingin, lilin akan berubah menjadi semula, yaitu berbentuk padat. Yang kedua, perubahan pipa kaca saat dimasukkan dalam nyala lilin. Perubahan pipa kaca tersebut akan menjadi warna hitam. Kemudian yang ketiga yaitu pemanasan belerang. Pada pemanasan belerang terjadi warna berwarna perak atau silver, kemudian dipanaskan menjadi warna abu putih. Nah, perubahan tersebut merupakan perubahan kimia. Pada pembakaran belerang, di pembakaran belerang itu ketika dipanaskan, belerang akan menjadi warna merah nyala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data pengamatan yang kedua, yaitu tentang pemisahan campuran dengan penyaringan, melarutkan, dan penguapan. Yang pertama yaitu warna garam kotor awal. Warna garam kotor awal terdapat warna putih kecoklatan. Yang kedua, warna larutan garam setelah dicampur dengan air, yaitu terjadi warna putih. Yang ketiga, warna zat yang tertinggal dalam kertas saring, yaitu terjadi warna kuning kecoklatan, ada titik hitam. Yang keempat, karakteristik zat setelah diuapkan dengan filtrat, yaitu terjadi warna berubah menjadi putih bersih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Pada pemisahan tersebut terdapat warna tinta dua, yaitu merah dan hijau. Pada warna merah terdapat warna noda biru muda dengan merah. Pada warna biru muda terdapat jarak noda 9 cm sampai 10,5 cm. Kemudian pada warna kuning terdapat jarak noda 8,7 sampai 10,5 cm. Kemudian warna tinta yang kedua yaitu warna hijau. Pada warna hijau terdapat warna noda yaitu kuning dan merah muda. Pada warna kuning terdapat jarak noda 9,5 sampai 11 cm. Kemudian dengan warna biru muda dengan warna merah muda terdapat jarak noda 7,75 cm sampai 11 cm. Pertanyaannya yaitu yang pertama, sebutkan tujuan dari melarutkan dari garam kotor ke dalam air. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari zat yang mengalami perubahan fisika beserta contohnya. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri dari zat yang mengalami perubahan kimia beserta contohnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi, tujuan dari melarutkan garam kotor ke dalam air adalah agar garam larut dalam air, sedangkan pengotornya tidak, sehingga campuran tersebut bisa difiltrasi. Lalu yang kedua ada ciri-ciri perubahan sifat fisika, yaitu yang pertama tidak terbentuknya zat jenis baru, yang kedua ada umumnya zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Lalu yang ketiga ada perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan sifat fisik. Contohnya ada 1 kampar menyublim, 2 air menguap, dan yang ketiga lilin mainan dapat dibentuk menjadi macam-macam. Yang ketiga, ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, terbentuk zat jenis baru. 2, zat yang berubah tidak dapat kembali. Yang ketiga, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama.
Yang keempat, perubahan diikuti oleh perubahan sifat kimia. Contohnya nasi basi, kayu dibakar, dan besi berkarat. Lalu yang terakhir ada karena hujan merupakan proses pemurnian air yang terjadi secara alami. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu ternyata teknik pemurnian pada zat padat itu terdapat berbagai cara, yaitu dengan cara penyaringan, rekristalisasi, kromatografi, dan destilasi. Perubahan tersebut berguna untuk mengidentifikasi zat agar mengetahui perubahan fisika maupun perubahan kimia. Pada kromatografi itu bisa untuk mengidentifikasi tinta saja. Namun pada teknik pemurnian, pemisahan, dan campuran pada destilasi itu bisa untuk perubahan zat murni. Pemisahan kromatografi pada kertas. Kromatografi pada kertas merupakan kromatografi partisi yang pada fase geraknya adalah air yang disongkong oleh molekul-molekul selulosa. Kromatografi tersebut hanya dapat memisahkan zat tinta saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penulisan dalam presentasi kali ini, mohon maaf dan semoga presentasi kali ini bermanfaat. Terima kasih.